Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita membahas tentang bioteknologi, melanjutkan apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang bioteknologi juga. Kita lanjutkan pada penerapannya di berbagai bidang. Pertama pada bidang pertanian. Nah, pada bidang pertanian ini telah ditemukan tanaman yang tahan terhadap hama, misalnya bibit padi IR64, memiliki umur yang pendek, daya produksi tinggi, tahan hama. Ya, luar biasa, itu yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi sesuai dengan keinginan, umurnya pendek, cepat panen, produksinya tinggi, hasilnya banyak, tahan hama lagi gitu, sehingga memiliki keunggulan yang sangat disukai. Ini merupakan hasil penelitian dari IRRI, International Rice Research Institute. Adanya pola tanam hidroponik, yaitu sistem tanam yang tidak memerlukan media tanah, diawali dari keterbatasan lahan yang ada. Kenapa? Karena banyak dipakai untuk pemukiman, untuk industri, maka lahan pertanian semakin sempit. Maka diupayakan adanya pola tanam hidroponik atau mungkin juga aeroponik ya. Hidroponik itu berarti bercocok tanam di air, sedangkan aeroponik di udara. Apa bedanya? Kalau hidroponik sepenuhnya ditaruh di air, kalau yang aeroponik bisa di udara disemprotkan unsur-unsur haranya. Pada tembakau juga telah diperoleh hasil yang cukup bagus, yaitu adanya tanaman yang tahan hama juga. Hamanya berupa virus yang bernama tobacco mosaic virus. Nah, ini merupakan hasil dari rekayasa genetika. Kemajuan juga diperoleh adanya bioinsektisida ya, dari mikroba Bacillus thuringiensis, jenis bakteri yang dapat menghasilkan toksin bagi serangga. Kemudian ada kultur jaringan. Nah, dengan kultur jaringan ini akan mempermudah dalam membuat bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat dengan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan. Artinya, setiap bagian dari tumbuhan sebenarnya memiliki potensi untuk tumbuh menjadi individu baru. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, syaratnya adalah memiliki tempat yang steril. Jadi ketika mengerjakan kultur jaringan harus berada di laboratorium yang sangat steril. Yang diambil apa? Ya, bagian apapun dari tumbuhan bisa, berupa sel-selnya ya yang diambil. Sangat kecil, dan kemudian ditumbuhkan di laboratorium membentuk seperti kapas. Setelah seperti kapas akan ditumbuhkan kembali menjadi seperti tumbuhan. Ya, setelah menjadi tumbuhan yang ukurannya kecil, bisa dipindahkan ke rumah kaca sampai tumbuh menjadi tumbuhan yang sesungguhnya, ukuran normalnya. Itu kultur jaringan. Keuntungannya apa tadi? Itu bisa memperbanyak dalam jumlah yang banyak, waktunya singkat, dan tidak akan merugikan induknya karena yang diambil hanya berupa jaringan. Jadi misalkan satu potong daun atau mungkin hanya seujung kukunya dari bagian tanaman yang lainnya. Dalam bidang pertambangan juga telah dimanfaatkan mikroorganisme dalam pemiasan logam dari bijinya. Misalnya dengan menggunakan bakteri Thiobacillus oxidans dan juga Thiobacillus ferrooxidans. Ya, sebagaimana di sini digambarkan, biji besi dioleh bakteri yang menguraikannya, Thiobacillus tadi ya, akan menguraikan larutan-larutan ekstrak besi sehingga terjadilah pemisahan antara logam dengan bijinya, sehingga logam tersebut bisa menjadi lebih murni. Gas bio dihasilkan dari penguraian senyawa organik oleh bakteri metan, yaitu dari metanobakter, yang berlangsung secara anaerob. Anaerob itu maksudnya tertutup tanpa memerlukan oksigen. Nah, di sini secara skematis reaksinya adalah glukosa. Ya, glukosa di sini kemudian diuraikan oleh
bakteri akan dihasilkan gas metan di sini, CH4 dan karbon dioksida. Jadi melalui reaksi tersebut penguraian glukosa akan menghasilkan gas bio yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, bisa menggantikan kayu ataupun minyak tanah. Jadi bisa untuk memasak. Ini penggunaannya dalam gas bio. Adapun dalam bidang kesehatan sangat banyak yang telah dihasilkan. Adanya antibiotik misalnya yang dimulai ya, yaitu merupakan senyawa atau zat yang dihasilkan suatu organisme yang mampu menghambat pertumbuhan organisme lain. Ya, penemuan ini diawali oleh Alexander Fleming yang menemukan penisilin dari jamur Penicillium notatum. Nah, contoh-contohnya ini ada penicillin G, ada ampicillin, ada methicillin, ada cephalosporin, streptomycin, neomycin, ya banyak sekali. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam antibiotik sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ada yang gram negatif, ada yang gram positif. Ada juga ini yang spesifik untuk melawan infeksi TBC. Ya, misalkan streptomycin. Ya, ini dapat dari bakteri namanya Streptomyces griseus. Ditemukan juga adanya vaksin, nah mikroorganisme atau bagian dari suatu mikroorganisme yang telah dilemahkan sehingga tidak membahayakan. Dari mana asalnya? Vaksin bisa berasal dari mikroorganisme yang telah dilemahkan atau juga dimatikan, bahkan berasal dari zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Nah, di sini juga adanya senyawa-senyawa yang diproduksi oleh mikroba dari hasil rekayasa. Ada interferon yang melawan infeksi yang disebabkan oleh virus, meningkatkan kekebalan. Interleukin mengaktifkan sistem kekebalan dan dapat membantu mengobati kanker dan kerusakan pada sistem kekebalan. Insulin mengontrol gejala-gejala diabetes mellitus. Dan ada juga antipriotik yang memproduksi sel darah merah sehingga membantu melawan anemia. Di bidang reproduksi banyak diterapkan di kita, bahkan di negara kita, yaitu bayi tabung. Ya, ini merupakan bayi mahal. Proses fertilisasinya di luar rahim, yaitu di dalam tabung. Tujuannya membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Nah, di sini ada etika moral, ada agama yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya, yaitu adanya di sini adalah membantu pasangan, jadi tidak untuk sembarang orang. Kemudian inseminasi buatan diterapkan pada hewan ternak, merupakan upaya fertilisasi tanpa menghadirkan hewan jantan. Terus bagaimana caranya? Ya, sel sperma diambil dari hewan jantan yang mungkin jauh, bisa diambil dari hewan jantan yang unggul, kemudian ditransportasikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Disimpan dalam suhu yang dingin ya. Nah, berarti yang datang cukup oleh dokter yang membawa sel sperma dari sapi jantan. Jadi keuntungannya ini lebih murah dibandingkan harus membeli atau mendatangkan pejantannya. Di bidang industri, kita sudah mengenal adanya MSG, itu sebenarnya juga merupakan produk dari bioteknologi. Ya, adanya asam amino sebagai bahan utama monosodium glutamat. Kemudian lisin, jenis asam amino juga yang tidak dapat disintesis oleh hewan. Ini merupakan diproduksi dengan bantuan bakteri Corynebacterium glutamicum. Ya. Kemudian asam sitrat, ini juga dibantu produksi oleh Aspergillus niger. Ada juga beberapa enzim, misalnya enzim amilase yang digunakan dalam produksi sirup pada kanji. Ada glukosa isomerase mengubah amilo menjadi fruktosa. Fruktosa digunakan sebagai pemanis makanan. Nah, mikrobanya
Aspergillus niger, Aspergillus oryzae. Protease diantaranya digunakan dalam industri roti dan juga untuk membuat bir. Protease proteolitik berfungsi sebagai pelunak daging dan campuran di deterjen untuk menghilangkan noda protein menggunakan mikroba Aspergillus oryzae dan Bacillus subtilis. Lipase, ini merupakan enzim lemak, digunakan dalam produksi susu dan keju untuk meningkatkan cita rasa. Mikrobanya Aspergillus niger dan Rhizopus subspesies. Ya, Aspergillus niger yang banyak ya, banyak dipakai. Aspergillus dari ini. Ternyata juga dalam bioteknologi ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran. Mikroorganisme dimanfaatkan oleh manusia untuk mengolah limbah beracun dan menghasilkan gas hidrogen, yaitu Clostridium buthyrium. Cara kerjanya, bakteri dihentikan gerakannya pada saringan limbah cair yang mengandung gula dari pabrik alkohol. Nah, bakteri tersebut akan mencerna dan menguraikan gula serta menghasilkan gas hidrogen. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Nah, limbah-limbah rumah tangga yang mengandung bahan organik dapat diuraikan oleh bakteri aerob maupun anaerob. Yang tidak kalah menariknya, ditemukannya protein sel tunggal. Protein sel tunggal merupakan bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Mikroba ini mempunyai kadar protein hingga 80%, jauh lebih tinggi dari kadar protein kedelai maupun ragi. Ya, contohnya adalah dari ganggang hijau chlorella yang menghasilkan protein yang dapat dimanfaatkan untuk makanan tambahan. Nah, ada juga spirulina yang merupakan sumber protein sel tunggal. Bakteri Methylopilus methylotropus memiliki kandungan asam nukleat yang tinggi, sulit dicerna, dapat diolah dan digunakan sebagai makanan ternak. Jadi yang ganggang hijau, spirulina untuk manusia, kemudian yang diolah oleh bakteri dimanfaatkan untuk ini beberapa organisme penghasil protein sel tunggal. Bakteri, ada Bacillus, ada Hydrogeomonas, ada Metanomonas, ada Pseudomonas. Sedangkan ragi itu ada Candida, Rhodotorula, Indomycopsis, dan Saccharomyces. Ada Pleurotus, ada Agaricus, ada Lentinus. Dari kelompok gagang atau alga, ada Chlorella, Scindesmus, dan Spirulina. Nah, mungkin yang banyak kita temukan di pasaran adalah Spirulina dan Chlorella. Metode DNA rekombinan teknik plasmid mula-mula dilakukan isolasi DNA plasmid dari bakteri dan DNA pembawa sifat yang diinginkan dari sel organisme lain seperti dari hewan ataupun manusia. Potongan DNA yang mengandung gen pembawa sifat yang diinginkan disisipkan ke dalam DNA plasmid bakteri sehingga akan dihasilkan DNA rekombinan. Plasmid dengan DNA rekombinan dikembalikan ke dalam sel induk, yaitu berupa sel bakteri. Sel bakteri yang telah mengandung plasmid DNA rekombinan diproduksi dalam kultur yang membentuk klon dari sel-sel bakteri tersebut. DNA asing yang disisipkan kemudian direplikasikan yang kemudian akan dilipat gandakan oleh bakteri. Identifikasi bakteri yang mengandung gen diinginkan. Setelah identifikasi berhasil, bakteri cloning dapat diaplikasikan untuk tujuan manusia, misalkan produksi protein, enzim, dan lainnya. Ada juga teknologi hibridoma, yaitu teknik penyatuan dua sel dari jaringan yang sama atau organisme yang berbeda sehingga menghasilkan sel tunggal, yaitu sel
hibrid. Nah, masih banyak lagi sebenarnya pada tanaman-tanaman, ada namanya juga jenis-jenis tanaman transgenik misalnya ya. Ada kapas transgenik yang hasilnya lebih banyak. Ada juga tebu transgenik yang produksinya lebih tinggi. Ya, masih cukup banyak. Nah, kemudian kita lihat apa dampaknya bioteknologi bagi kehidupan kita. Ya, yang jelas yang pertama adanya kontroversi dalam masyarakat. Ya, misalkan tadi tentang bayi tabung. Itu bisa ada kontroversi ketika penggunaannya tidak tepat. Terlepasnya organisme transgenik di alam bebas tanpa pengawasan dapat menghasilkan pencemaran biologis. Ya, organisme transgenik ini akan mendesak jenis-jenis yang aslinya, terutama yang tidak unggul. Di bidang kesehatan bisa menimbulkan alergi, ya, yang bagi mereka yang mengkonsumsi produk tanaman transgenik. Yang tidak bisa dilepaskanlah ketergantungan pada teknologi. Kemungkinan bisa menyebabkan manusia tidak bisa menggunakan antibiotik itu. Itu kemungkinannya ya. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini tentang bioteknologi, yang meskipun hanya sebagian karena tidak bisa dijelaskan semuanya, ya semoga ada manfaatnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.